Oke. Nah, selamat malam semua Bapak Ibu, salam sehat, kaya, dan bahagia. Perkenalkan, saya Lies dari Pulau Nias. Saya seorang ibu yang memiliki 3 orang anak. Sehari-hari saya bekerja sebagai dosen tetap di Universitas Nias Raya dan saat ini juga sedang kuliah di jenjang doktoral. Jadi Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya akan membagikan testimoni saya bagaimana saya memanage waktu saya di dalam menjalankan bisnis ini. Pertama sekali saya mengenal Faras ini di tahun 2017 melalui seorang rekan kerja saya yang yang menggunakan memperkenalkan Faras, dan kemudian saya mencoba untuk membelinya 1 botol dan akhirnya keluhan saya sembuh dan membeli lagi dan iseng-iseng posting di Facebook dan akhirnya mendapatkan respon dari teman-teman Facebook dan pelan-pelan mulai berkembang dan akhirnya saya menetapkan pilihan saya untuk berbisnis. Dan selama ikut di Faras ini sudah banyak sekali saya mendapatkan reward. Saya mendapatkan 3 sepeda motor, kemudian tur luar negeri, kemudian emas, dan dapat handphone iPhone juga, dan yang terakhir HP Oppo yang memiliki spek tinggi, selain dari bonus uang dan bonus dari penjualan. Dan juga kalau Tuhan izinkan di Januari ini nanti akan mencapai 6 kali 5 tur Thailand. Ya, jadi pasti teman-teman akan bertanya bagaimana sih membagi waktunya. Ya, terus terang saya itu mulai masuk kerja mulai dari jam 8, selesainya setengah 5 sore, kemudian lanjut lagi kuliah jam 5 sampai jam 9 malam. Jadi teman-teman, Bapak Ibu, kalau saya sendiri menanamkan prinsip saya kerjakan saja dulu. Ya, kebanyakan dari kita itu lebih banyak memikirkan bagaimananya. Lebih banyak habis waktu memikirkan caranya dibandingkan actionnya. Nah, jadi sehari-hari itu saya biasanya untuk membagi waktu itu saya selalu buat to-do list. Saya tuliskan yang mana yang memang harus saya kerjakan, yang mana yang harus saya prioritaskan. Dan meskipun ada prioritas yang utama, Faras ini tetap akan saya kerjakan setiap hari. Ya. Dan fokus, at least saya harus posting status, kemudian membalas chat dari customer, dari mitra. Nah, itu yang saya lakukan untuk menjalankan Faras ini. Kemudian saya akan kerjakan itu pastinya di waktu, setiap ada waktu kosong akan saya kerjakan. Yang saya pastikan bahwa sebenarnya kita harus jaga keseimbangan juga. Sesibuk apapun kita harus seimbang. Ya, seperti tadi saya itu seorang ibu rumah tangga. Jadi waktu kosongnya itu biasanya hari Sabtu, sama seperti ini saya melakukan webinar dan sebenarnya saya ikut liburan dengan anak-anak dan suami, tapi saya izin kasih waktu 2 jam aja dulu untuk mengerjakan ini. Kemudian biasanya dalam 1 hari memang tidak selalu tercapai apa yang kita manage. Contoh ini mau saya kerjakan, mau bertemu mitra, kadang-kadang meleset waktunya, tetapi saya buat janji lagi dan saya tepati di waktu yang memang saya kosong. Mungkin teman-teman Bapak Ibu juga bertanya, semua kita ini memiliki 24 jam waktu yang sama. Akan tetapi yang saya lakukan adalah kadang berkolaborasi ya. Kalau ada pekerjaan yang bisa didelegasikan, saya akan kasih ke orang lain. Dan saya akan kerjakan yang memang itu bisa yang memang prioritas, entah itu tugas kampus, membimbing mahasiswa, kemudian bertemu mitra. Kalau pekerjaan yang bisa didelegasikan, saya delegasikan. Nah, jadi itu yang saya lakukan. Saya tetap konsisten untuk mengerjakan Faras ini. Bangun pagi, kadang posting status dulu sebentar, tetapi lebih ke
lebih seperti testimoni, seperti ajakan-ajakan, pokoknya yang berbau Faras. Kemudian juga saya kadang menceritakan ke teman-teman rekan kerja, ke mahasiswa juga kadang-kadang ngajar tapi sambilan diselip-selipkan sedikit itu bisnis Farasnya. Dan tentunya juga kita kerjakan ini karena memang dimulai dari diri sendiri, karena sesuatu pekerjaan yang kita kerjakan yang kalau tidak di dalam diri kita maka tidak akan ada hasilnya. Dan tentu juga Bapak Ibu akan bertanya, kenapa harus berbisnis padahal sudah bekerja? Seringkali juga teman-teman mengatakan seperti itu ke saya, masih kurang-kurang aja sudah kerja, suami juga sudah kerja, masih juga berbisnis. Nah, sebenarnya kenapa saya harus berbisnis? Karena saya sering baca quote, dan quote ini benar-benar nyentil saya. Dia mengatakan begini, jika gajimu adalah satu-satunya sumber penghasilanmu, kamu tinggal selangkah lagi menuju kemiskinan. Ya, jadi dari quote itu saya mengatakan, oh saya tidak mau jatuh miskin ini, besok-besok saya dilepas dari pekerjaan saya nggak ada income lagi. Ya, akhirnya saya memutuskan untuk tetap berbisnis. Dan ya membuat sumber pendapatan lainnya. Dan saya memilih Faras. Tentunya ada banyak alasan. Seperti kita ketahui banyak sekali bisnis-bisnis lain. Tetapi dari diri saya sendiri sudah sangat jatuh cinta sekali dengan Faras ini. Yang pertama yang saya rasakan selama bisnis Faras ini, selain dari beberapa hal, yang paling saya suka adalah pengembangan diri. Ya, di Faras ini banyak sekali pengembangan kepribadian kita, bagaimana kita bersosial, bagaimana kita membantu orang lain, kemudian bagaimana kita berkolaborasi. Dari semua jenjang ada di Faras ini, dari semua status ada di Faras ini. Jadi kita diajarkan untuk selalu rendah hati, untuk selalu berbagi. Itu yang saya rasakan di Faras. Kemudian selain itu juga saya suka sistemnya terstruktur. Kemudian sudah ada aplikasi, gampang mempelajarinya, dan kita dibekali dengan berbagai macam melalui webinar dan juga langsung offline seperti golf atau STV dulu. Jadi dari situ kita mendapatkan banyak ilmu pengetahuan dan mengembangkan diri kita di dalam menjalankan bisnis ini. Kemudian yang kedua adalah Faras ini bisa dikerjakan paruh waktu. Bisa dikerjakan paruh waktu kapanpun dan dimanapun. Kalau saya biasanya kemana-mana selalu bawa Faras. Bahkan ini liburan ini pun saya selalu bawa Faras, atau ngobrol dengan orang, kemudian sambil cerita-cerita tentang Faras. Ada yang beli langsung kita kasih. Nah, berikutnya adalah menjalankan Faras ini tidak mesti bangun toko. Ya, sama seperti yang tadi, bahwa dimanapun bisa kita kerjakan, apalagi dengan perkembangan teknologi sekarang, kita bisa posting di Facebook, TikTok, dimanapun, tergantung kita mau pilih yang mana. Kemudian keuntungan dari jualannya banyak sekali, dari jualan dan bonus-bonusnya banyak sekali. Saya bandingkan, ya terus terang bandingkan dengan yang lain itu masih sangat jauh. Kemudian punya komunitas dan saling support. Ya, komunitas itu yang sangat penting. Terus terang di Faras ini ada komunitas positif yang saling support, saya tidak dapatkan di tempat yang lain. Itu yang sangat membuat saya betah di Faras ini. Apa yang saya dapatkan di sini saya tidak dapatkan di tempat yang lain. Jadi teman-teman, kalau saya sendiri begitu banyak, begitu padat sekali jadwalnya, masih bisa sempatkan untuk berbisnis Faras, apalagi Bapak Ibu yang benar-benar fokus ya. Intinya kita harus tetap komitmen dan juga
tetap saling komunikasi dengan teman-teman, dengan mitra atas kita, dan juga kembali ke diri sendiri. Ya, itu aja dari saya testimoninya. Semoga Bapak Ibu terinspirasi dari testimoni saya. Terima kasih.